Saya Fauzia Diara Anggreni. Saya Mutiara Tafiani Putri. Di video ini kami akan memaparkan mengenai profil PT Organon Pharma Indonesia Tbk dan menganalisis laporan keuangannya. Untuk memenuhi tugas praktikum akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Marina SMHK, yuk simak dan perhatikan penjelasan dari kami ya. PT Organon Pharma Indonesia Tbk merupakan perusahaan manufaktur produk farmasi, perlengkapan mandi, kosmetik, peralatan rumah tangga, hingga menyediakan layanan konsultasi bisnis dan manajemen. Perusahaan ini merupakan anggota dari badan usaha milik Merck & Co. Amerika Serikat yang beralamatkan di Wisma BNI 46 lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman, Provinsi DKI Jakarta. PT Organon Pharma Indonesia Tbk awalnya didirikan dengan nama PT Schering Plough Indonesia Tbk berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967. Kemudian pada tanggal 7 Maret 1972 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 dari Jojo Muljadi SH. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1972, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor IA 5/72/5. Dan kemudian pada tanggal 5 Januari tahun 1973, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 2. Pada tanggal 18 April tahun 1990, perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM untuk melakukan penawaran 892.800 saham kepada masyarakat umum, sehingga perusahaan ini bisa dikatakan terbuka. Hingga pada tanggal 23 Januari 2014, perusahaan membuat persetujuan dari mayoritas pemegang saham terkait dengan rencana penghapusan pencatatan saham perusahaan dari Bursa Efek Indonesia dan mengubah status perusahaan menjadi perusahaan tertutup. Belum lama ini, tepatnya pada tanggal 6 Januari tahun 2021, perusahaan yang awalnya tadi bernama PT Schering Plough Indonesia Tbk mengubah namanya menjadi PT Organon Pharma Indonesia Tbk berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 dari Cimitanal SH-MKN yang kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari tahun 2021. Hingga kini, tanggal 16 Januari tahun 2022, jumlah seluruh saham perusahaan yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia yaitu sejumlah 3.600.000 lembar saham. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan ini, perusahaan masih berupaya untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham publik untuk menjual sahamnya sebelum memperoleh persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terkait perubahan status perusahaan menjadi perusahaan tertutup. Oke, selanjutnya, setelah kita ketahui profil dari PT Organon Pharma Indonesia Tbk, di sini kami juga akan menjelaskan bagaimana perubahan laporan keuangan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan arus kas. Mari kita lihat apa saja dan bagaimana laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif pada tahun 2020 ke tahun 2021 pada PT Organon Pharma Indonesia Tbk. Bandingan jumlah bruto yaitu penjualan bersih dikurangi beban pokok penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp344.734.474 pada tahun 2021 sebesar Rp179.700.167. Total laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2020 sebesar Rp253.208.435. Pada tahun 2021 sebesar Rp133.236.360. Lalu, untuk melihat laba setelah pajak, yaitu laba sebelum pajak dikurangi beban pajak, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp190.270.303. Pada tahun 2021, Rp100.999.258. Untuk penghasilan komprehensif pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada.
Jadi, untuk laba atau keuntungan tahun berjalan, dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp192.270.302. Kemudian, pada tahun 2021 sebesar Rp100.099.258. Untuk laba bersih per saham mengalami penurunan, yaitu dari 2020 sebesar Rp53.408. Kemudian di tahun 2021 sebesar Rp28.055. Setelah itu, mari kita lihat laporan perubahan ekuitas dari PT Organon Pharma Indonesia Tbk. Saldo awal pada per 1 Januari 2020 yaitu sebesar Rp617.279. Hasil ini merupakan totalan dari modal saham, tambahan modal disetor, cadangan lain, dicadangkan, dan belum dicadangkan. Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp832.209.156. Jadi, total per 30 September 2021 yaitu sebesar Rp953.174.941. Jadi, saldo modal pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu tahun 2020 sebesar Rp832.209.156. Kemudian, di tahun 2021 sebesar Rp955.174.941. Laporan posisi keuangan di PT Organon Pharma pada asetnya mengalami penurunan, yakni di mana pada tahun 2020 jumlah asetnya senilai Rp1.098.281.523 dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.465.991.131, di mana mengalami penurunan sebesar Rp132.290.392. Begitupun dengan liabilitas mengalami penurunan dari 2020 sebesar Rp760.072.367 dan 2021 sebesar Rp512.816.190, di mana jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Dan jumlah ekuitas mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp839.156 dan pada tahun 2021 sebesar Rp953.174.941, mengalami kenaikan sebesar Rp120.965.791 dikarenakan saldo laba yang belum dicadangkan pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan tahun 2020. Jumlah liabilitas dan ekuitas dari PT Organon Pharma sama dengan jumlah asetnya. Lanjut dari laporan arus kas, dari aktivitas operasi di tahun 2020 penerimaan kita Rp2.407.264 dan di tahun 2021 Rp1.677.473.545. Kas bersih di tahun 2020 Rp303.241.383 dan di tahun 2021 Rp426.943.704. Dari aktivitas investasi, kas yang kita terima di tahun 2020 Rp16.546.46 dan di tahun 2021 sebesar Rp11.721.853. Dari aktivitas pendanaan, kas bersih yang kita terima di tahun 2020 sebesar
98 juta. Dan di tahun 2021 kita menerima 331.980.473 rupiah. Kenaikan atau penurunan bersih kas di bank di tahun 2020 sebesar 11.264.663 rupiah dan di tahun 2021 sebesar 83.241.378 rupiah. Kas di bank pada awal tahun 2020 27.836.868 rupiah dan di tahun 2021 sebesar 44.491.537 rupiah. Kas di bank pada akhir tahun 2020 16.569.359 rupiah dan di tahun 2021 sebesar 127.758.929 rupiah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Satu like dari kalian sangat berarti bagi kami. See you! Bye-bye! Satu, dua, tiga. Yuk simak dan perhatikan penjelasan dari kami ya. Kan iya sih. Apa nggak ada 10, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman